Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pertemuan kali ini di dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, Ibu akan membahas materi tentang zaman praaksara di Indonesia. Nah, untuk zaman praaksara di Nusantara atau di Indonesia dibagi menjadi 4, di mana ada memahami istilah praaksara ini nanti akan membahas praaksara, aksara, prasejarah, dan sejarah. Kedua, yaitu perkembangan kehidupan masa praaksara, di mana kita akan mempelajari kehidupan masa praaksara baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan ketiga, pembabakan zaman praaksara, dan yang keempat, ciri-ciri kehidupan masa praaksara. Nah, untuk atau sebelum memulai materi, pembahasan materi, kalian harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran ini. Satu, kalian dapat menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, di mana di dalamnya terdapat pengertian dari zaman praaksara serta asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kedua, mengenali corak kehidupan masyarakat praaksara. Ketiga, menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Nah, untuk zaman praaksara, apa sih zaman praaksara itu? Praaksara itu dibagi menjadi 2 kata, pra dan aksara, di mana pra artinya yaitu sebelum dan aksara yaitu tulisan. Jadi bisa digabungkan, zaman praaksara itu adalah zaman di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui mereka sementara mereka tidak meninggalkan yang namanya tulisan. Nah, para arkeologi mempelajarinya dengan sumber sejarah, yaitu berupa peninggalan benda yang disebut dengan artefak. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, manusia seperti apakah yang hidup di dalam masa praaksara? Yaitu adalah yang dikatakan dengan manusia purba. Nah, untuk manusia purba nanti akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ada zaman aksara. Zaman aksara ini adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Nah, yang sumber sejarahnya ya yaitu berupa tulisan atau misal prasasti. Nah, kemudian memasuki zaman praaksara itu sekitar abad ke-5 ya. Nah, di mana abad ke-5 ini ditemukannya prasasti di Sungai Mahakam, Kalimantan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kapan Indonesia meninggalkan zaman praaksara? Itu ketika ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan Timur, yaitu peninggalan kerajaan Kutai. Nah, kemudian zaman praaksara itu kalau berdasarkan ilmu arkeologi ya dibagi menjadi 3. Ada zaman batu, ada zaman logam, dan ada zaman besi. Nah, zaman batu itu dibagi lagi menjadi 4. Ada zaman
batu Paleolitikum atau zaman batu tua, ada Mesolitikum zaman batu tengah, ada Neolitikum zaman batu muda, dan ada Megalitikum zaman batu besar. Nah, keduanya itu berdasarkan ilmu geologi atau berdasarkan ilmu lapisan tanah. Kalau arkeologi itu berupa peninggalan sejarah, ya, berupa benda-benda. Nah, berdasarkan ilmu arkeologi di sini dibagi lagi menjadi 4, yaitu Arjoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, untuk pembahasan kali ini Ibu tidak akan membahas dulu materi yang pembagian zaman praksara berdasarkan ilmu geologi, tetapi Ibu akan mempelajari zaman praksara berdasarkan ilmu arkeologi, yaitu zaman batu. Nah, untuk yang pertama yaitu zaman batu Paleolitikum, di mana Paleolitikum atau zaman batu tua adalah zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Ciri-ciri kehidupannya yaitu alat yang digunakannya masih asli, yaitu belum diasah, masih kasar. Dan sifat kehidupannya yang pertama yaitu nomaden atau hidupnya berpindah-pindah, di mana ada makanan, ada banyak makanan, ya, mereka akan tinggal di sana, dan sesudah makanan itu habis, maka mereka akan mencari lagi ke tempat yang makanannya lebih banyak. Kedua, yaitu belum mengenal perkawinan atau dikenal dengan sistem promiscuity. Ya. Ketiga, food gathering atau mengumpulkan makanan, yaitu berupa berburu dan meramu. Dan pada zaman Paleolitikum ini juga manusia purbanya belum mengenal religi atau kepercayaan. Nah, untuk contoh dari peninggalan zaman batu Paleolitikum itu bisa kalian lihat di slide ini, yaitu berupa plakes, perkakas tulang, kapak genggam, dan kapak berimbas. Nah, tekstur dari benda-benda ini adalah masih kasar, ya, masih asli, belum diasah. Nah, kedua yaitu zaman Mesolitikum, di mana zaman Mesolitikum ini merupakan zaman batu Madya atau zaman batu tengah. Diperkirakan terjadi pada masa Holosen yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, ciri-ciri kehidupan zaman Mesolitikum ini, satu, alat yang digunakannya itu mulai dipoles atau mulai diasah. Nah, sifat kehidupannya yang pertama semi nomaden, ya. Dan tadi zaman Paleolitikum itu sifat kehidupannya nomaden, sedangkan zaman Mesolitikum ini sudah mulai menetap, ya. Dia hidup di pinggir pantai. Kebudayaan atau dikenal dengan kebudayaan sampah dapur, Joken Modlinger, ya, yang atau sampah kerang. Kedua, yaitu dia hidup di gua atau dikenal dengan Ambrosios. Nah, untuk kedua yaitu mulai mengenal religi atau kepercayaan. Ketiga, food gathering lanjutan. Nah,
Contoh peninggalan zaman Mesolitikum ini ada kapak pendek, ada pipisan, ada perkakas tulang, dan ada kapak Sumatera. Nah, bisa dilihat di sini perkakas pada zaman Mesolitikum ini sudah mulai halus ya, sudah mulai dihaluskan, tidak seperti pada zaman Paleolitikum masih kasar belum diasah. Nah, ketiga ini zaman Neolitikum, di mana zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah fase atau tingkatan kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang sudah diasah, ada pertanian, hidupnya menetap, ada peternakan, dan ada pembuatan tembikar. Alat yang digunakan itu sudah dihaluskan dan diruncingkan. Sifat kehidupannya yaitu sudah menetap atau sedenter berupa rumah panggung. Sudah mengenal religi yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, proses producing atau ladang, dan teknik slash and burn. 4. Mengenal masyarakat yaitu sudah ada kepala suku. Contoh peninggalan zaman Mesolitikum itu ada perhiasan batu, kapak lonjong, kapak persegi, ada gerabah. Nah, lanjut untuk yang keempat itu zaman Megalitikum, di mana zaman Megalitikum itu merupakan zaman di mana masyarakat mulai membangun bangunan atau monumen yang terbuat dari batu. Pada zaman ini alat dibuat dari batu besar seperti menhir, dolmen, punden berundak, yaitu terbuat dari batu untuk meletakkan sesaji dan sarkofagus. Nah, alat yang digunakan itu batu-batu dalam ukuran besar yang berhubungan dengan religi. Sifat kehidupannya itu menetap karena sudah modern tadi ya, rumah panggung, mengenal religi atau percaya kepada roh-roh nenek moyang. Kedua, food processing. Keempat, mengenal masyarakat, adanya kepala suku. Nah, untuk contoh peninggalan zaman Megalitikum itu ada punden berundak, ada dolmen, ada kubur batu, ada sarkofagus, dan ada menhir. Nah, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga kalian semua mengerti dan paham apa yang telah Ibu tadi sampaikan. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Untuk tugas nanti akan Ibu kirimkan di WA grup ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.